melaksanakan meeting. Bagaimana proses pelaksanaan proyek apartemen C2 saat ini? Untuk saat ini sih berjalan dengan normal ya, dengan pelaksanaan proyeknya 29 bulan. Oke, bagus. Tapi saya mendapatkan telepon dari customer untuk mempercepat proyek pembangunan ini. Halo, selamat siang Bu Ai. Siang Bu Risa. Bagaimana pelaksanaan proyek pembangunan apartemen kita? Oh iya, saat ini berjalan sesuai progres Bu. Kita akan selesai dalam waktu 29 bulan. Apa tidak bisa lebih cepat Bu? Kita di deadline untuk selesai dalam 10,5 bulan. Maaf Bu, saat ini sepertinya saya tidak bisa memastikan sekarang karena perlu di-meetingkan dengan internal saya. Apakah bisa saya kabari besok setelah meeting Bu? Baik Bu, bisa. Jadi gimana baiknya ya? Apakah kita bisa percepat pembangunan ini? Wah Bu, kalau dihitung-hitung tuh untuk masing-masing pembangunannya kita butuh waktu 29 bulan Bu, karena kan nanti kita untuk pemasangan pancang, kayak pembangunan fondasinya juga, terus kayak pengecekan gedung, pembuatan lantainya, dan untuk model-model ruangan juga Bu, jadi kita 29 bulan. Wah, susah juga ya. Pekerjaannya lumayan panjang. Tapi apabila kita gak bisa mengikuti hitungan bisa, proyeknya akan jadi masalah. Bu, izin mengutarakan pendapat. Setelah mendengar penjelasan dari Bu Aida, sepertinya kita bisa lebih mengefektifkan pekerjaan kita Bu, dengan menggunakan metode CPM. Wah, lalu ini bisa dipresentasikan? Baik Bu, itu penjelasannya. Oke, berikut merupakan perhitungan menggunakan metode CPM untuk proyek apartemen C2. Di sini kita bisa melihat ada beberapa model pekerjaan untuk pekerjaan ini. Nah, di sini ada model A yaitu pemasangan pancang, model B pembangunan fondasi, model C pengecoran gedung, model D pembuatan lantai, model E pembuatan model ruangan, F pembuatan interior, dan G penyelesaian gedung. Nah, di sini juga ada beberapa kegiatan yang mendahului seperti contoh di model B dan model C yaitu adalah pemasangan pancang. Untuk model D itu pembuatan lantai, kegiatan yang mendahului adalah pembangunan fondasi. Untuk model E itu pengecoran gedung, untuk model F pembuatan lantai dan pembuatan model ruangan. Untuk model G itu adalah pembuatan interior. Nah, di sini juga ada beberapa waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan setiap model. Contoh model A adalah 1 bulan, model B 3 bulan, dan seterusnya. Sehingga kalau dikerjakan satu per satu itu menjadi total 29 bulan. Nah, di sini kita akan mengefektifkannya menggunakan metode CPM, yaitu Critical Path Method. Nah, dari beberapa list kegiatan ini dan ada kegiatan yang mendahului, kita bisa membuat diagram CPM-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa ada slide ini merupakan diagram CPM untuk proyek apartemen C2. Di sini kita bisa melihat jalur kritis daripada proyek ini digambarkan dengan garis panah yang lebih tebal, yaitu model A, C, E, F, dan G. Mengapa seperti itu? Kita bisa ngebuat dalam bentuk tabel. Nah, berikut tabelnya. Tadi ada kegiatan-kegiatan pemasangan pancang dan yang lain-lain dan waktu yang dibutuhkan. Setelah itu kita harus mencari ES, EF, LS, dan LF. Didapatkan dari diagram yang sebelumnya yaitu ES, EF, LS, dan LF. Nah, di sini sudah bertemu dengan ES, EF, LS, dan LF. Setelah itu kita harus mencari slack, yaitu dengan cara mengurangkan ES dengan LS atau EF kurang LF.
Hasil daripada seleknya setelah ditemui, kita bisa menentukan jalur kritisnya apabila ES sama dengan LS atau EF sama dengan LF, yaitu hasilnya adalah 0. Sehingga kita bisa melihat bahwa jalur kritis dari dari proyek ini adalah pemasangan pancang, pengecoran gedung, pembuatan model ruangan, pembuatan interior, dan penyelesaian gedung. Berikut merupakan jalur kritis daripada pekerjaan tersebut, sehingga total pekerjaan menjadi 21 bulan. Dari yang sebelumnya kalau kita mengerjakannya itu satu per satu, maka total menjadi 29 bulan. Tetapi kalau menggunakan metode CPM ini, total pengerjaan menjadi 21 bulan. Di sini kita bisa mengefektifkan dari 29 menjadi 21 bulan. Jadi begitu Bu penjelasannya. Dengan metode CPM, kita bisa mengefektifkan pekerjaan yang dari 29 bulan menjadi 21 bulan. Betul tuh, kita bisa mengefektifkannya seperti itu. Tapi Bu, dengan cara seperti itu, kita belum bisa menyesuaikan dengan customer selama 10,5 bulan. Sebenarnya bisa kita percepat proyek dengan mendorong supplier untuk lebih cepat. Tapi kita akan menambah biaya jika dipercepat. Betul Bu, tapi perlu konfirmasi ke suppliernya untuk biaya. Coba kita telepon supplier kita untuk biayanya dan kita akan informasikan ke customer. Tolong Bu Ina dan Bu Silvi untuk menelpon supplier dan Bu Linda untuk menghitung biaya. Baik Bu. Selamat sore Bu Tiara. Selamat sore Bu Ina. Untuk pengerjaan pemasangan tiang pancang, sebelumnya yang dilakukan selama 1 bulan, apakah bisa kita percepat menjadi setengah bulan? Untuk mempercepat kita bisa menambahkan orang Bu, tapi biaya akan bertambah. Hitungannya bagaimana Bu? Bisa Bu, nambah 30 juta udah untuk semuanya all in. Bisa kurang lagi Bu? Udah harga terbaik Bu. Baik Bu, terima kasih informasinya. Nanti akan saya kabarin lagi. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore Ibu Silvi. Untuk pekerjaan penyelesaian gedung sebelumnya yang dilakukan selama 1 bulan itu, apakah bisa kita percepat menjadi setengah bulan? Untuk mempercepat, kita bisa menambahkan orang Bu, tapi untuk biayanya akan bertambah. Perhitungannya bagaimana Bu? Kali menambah 20 orang lagi dengan biaya 1 orang 1,5 juta jadi 30 juta. Ibu, terima kasih. Akan saya teruskan ke atasan saya. Halo, selamat malam Bu Hani. Selamat malam Bu Linda. Saya mau bertanya Bu, untuk pembuatan model apakah bisa dipercepat ya menjadi 4 bulan? Sebelumnya 8 hari ya Bu? Bisa saja sih, tapi ada biaya tambahan ya, kurang lebih 30 juta. Oke baik Bu, tapi bisa selesai kan ya dalam 4 bulan? Bisa Bu, Oke baik Bu, saya setuju, terima kasih Bu. sama-sama Bu Linda. Di sini kita bisa melihat tabel untuk menentukan metode CPM percepatan. Sebelumnya ini merupakan tabel dari proyek pembangunan apartemen C2 yang sedang berlangsung. Dikarenakan ada permintaan untuk mempercepat proyek tersebut, maka untuk pemasangan pancang yang sebelumnya 1 bulan menjadi setengah bulan. Pembangunan pondasi dari yang sebelumnya 3 bulan menjadi 1,5 bulan. Pengecoran gedung dari yang sebelumnya 7 bulan menjadi 3,5 bulan. Pembuatan lantai dari yang sebelumnya 5 bulan menjadi 2,5 bulan. Pembuatan model ruangan dari yang sebelumnya 8 bulan menjadi 4 bulan. Pembuatan interior dari yang sebelumnya 4 bulan menjadi 2 bulan. Dan penyelesaian gedung dari yang 1 bulan menjadi setengah bulan. Dan juga ada biaya percepatan seperti pemasangan pancang yang sebelumnya 80 juta menjadi 110 juta, pembangunan pondasi dari yang sebelumnya 100 juta menjadi 130 juta, pengecoran gedung dari yang sebelumnya 200 juta menjadi 230 juta, pembuatan lantai dari yang sebelumnya 120 juta menjadi 150 juta, pembuatan model ruangan dari yang sebelumnya 140 juta menjadi 110 juta,
Pembuatan interior dari yang sebelumnya 160 juta menjadi 190 juta. Dan penyelesaian gedung dari yang sebelumnya 200 juta menjadi 230 juta. Selanjutnya kita harus mencari biaya tambahannya. Cara untuk mencari biaya tambahan dengan cara biaya percepatan dikurang biaya normal dibagi waktu normal dikurang waktu percepatan. Sehingga apabila diselesaikan, hasil pemasangan pancang menjadi 60 juta, pembangunan pondasi menjadi 20 juta, pengecoran gedung menjadi 8.571.429, pembuatan lantai menjadi 12 juta, pembuatan model ruangan menjadi 7,5 juta, pembuatan interior menjadi 15 juta, penyelesaian gedung menjadi 60 juta. Setelah mengetahui biaya tambahan, kita harus mencari biaya percepatan dengan cara sebagai berikut. Biaya normal ditambah biaya tambahan dikali waktu normal dikurang waktu percepatan. Sehingga hasilnya untuk pekerjaan pemasangan pancang menjadi 30 juta, pembangunan pondasi menjadi 30 juta, pengecoran gedung menjadi 30 juta, pembuatan lantai menjadi 30 juta, pembuatan model ruangan menjadi 30 juta, pembuatan interior menjadi 30 juta, dan penyelesaian gedung menjadi 30 juta. Sehingga hasilnya untuk pengerjaan pemasangan pancang, bila ditambah dari yang sebelumnya 780 juta, dan biaya penambahannya 30 juta, sehingga total pekerjaan percepatan menjadi 810 juta. Jadi begitu Bu, setelah dikalkulasikan, biaya bertambah menjadi 30 juta dan total menjadi 810 juta dari yang sebelumnya 780 juta. Oke Bu Aini, coba hubung customer-nya apakah mereka setuju dengan biaya pertambahan. Oke Bu, baik, nanti saya akan membuat pembahasannya. Halo, selamat malam Bu Lisa. Malam. Ya, aku mau informasi ini Bu, bahwa kita bisa menyelesaikan target yang Ibu mau, yaitu 10,5 bulan. Tapi untuk itu kita ada biaya penambahan ya Bu, gimana ya? Oh ya, jadi berapa biaya tambahannya? Ya, jadi untuk total penambahannya 30 juta Bu. Dari harga awal kan 780 juta ya, ya menjadi 810 juta. Jadi kira-kira bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju? Baik Bu, kami setuju. Tolong dilaksanakan. Oke, baik Bu. Terima kasih atas konfirmasinya. Selamat malam. Bu. Tadi saya sudah menelpon Bu Lisanya. Dia sudah setuju dengan ada biaya tambahannya. Baik semuanya, kita laksanakan sesuai rencana ini. Terima kasih atas kehadirannya di meeting ini. Baik Bu, terima kasih. Dengan menggunakan metode CPM, maka kita bisa mengetahui waktu pekerjaan dengan lebih baik. Dan kita juga bisa mengetahui berapa sih biaya percepatannya. Demikian video dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih sudah menonton. Dadah!